saling tuduh menuduhnya itu antara lain ini NII ya, kemudian LDII, kemudian Ahmadiyah Qadiani. Nah, ini tiga kelompok ini memandang dirinya lah yang dijamin masuk surga, selain dirinya masuk neraka. Berarti kata ini neraka nih, kata ini neraka nih, kan gitu. Kata ini juga ini neraka nih. Ada seorang pemuda yang kebingungan sehubungan dengan kedatangan temannya yang bertanya, apakah kamu benar beragama Islam? Iyalah. Sejak kapan kamu beragama Islam? Saya sejak lahir juga beragama Islam. Wah, kalau begitu itu bukan Islam benar tapi Islam turunan. Kenapa memang? Karena lalu dia menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang mengandung makna man mata walam yakun fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Orang yang mati dan di pundaknya belum ada bai'ah maka akan mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis ini jelas riwayat Muslim, yang membuat si pemuda tadi kebingungan. Jadi harus bagaimana saat ini? Dan siapakah pemuda itu? Banyak sebetulnya kan. Dan saya pun pernah kedatangan orang yang memang mengajak saya untuk berbaiat kepada orang yang ngajak itu berbaiatnya. Ini pada waktu yang sudah cukup lama, dululah tahun 78 kira-kira, atau 79 lah kira-kira. Saya ditanya oleh seseorang, ya kalau Anda belum berbaiat, belum Islam. Lalu ketika saya tanya, harus kepada siapa saya berbaiat? Ya kepada saya atau kepada atasan saya. Atasan Anda kepada siapa berbaiatnya? Kepada atasannya lagi. Atasannya lagi, ya sampai pusat. Pemimpin pusat kepada siapa berbaiatnya? Ditanya sampai mendesak itu, dia juga kebingungan. Nah, kalau Anda memandang bahwa orang yang tidak berbaiat dianggap belum Islam, berarti pernyataan Anda ini adalah menetapkan bahwa imam Anda belum Islam. Itu menurut Anda, bukan menurut kami. Baru setelah itu dia cukup bimbang juga, sampai saya dengar berita beberapa minggu sesudah itu dia pun akhirnya menyatakan keluar dari kelompok tersebut karena dia merasa dikerjain lah gitu, menyuruh ngajak orang lain untuk masuk, mau dibawa kemana? Apa yang menjadi penyebab seperti itu? Belum memahami apa arti baiat yang sebenarnya. Yang patut kita perhatikan saat ini adalah ini baiat jual beli, yang membelinya Allah, yang menjualnya siapa? Mukminin, bukan orang kafir. Yang perlu kita luruskan dari sekian banyak pemahaman para remaja yang menyatakan bahwa kalau belum berbaiat masih dalam kekafiran. Kata ayat ini yang berbaiat itu orang mukmin, bukan orang kafir. Ya, udah terjawab dari awal ayat ini, sudah terjawab nih. Bukan orang kafir yang berbaiat, adalah orang mukmin. Sungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad, innama yubayi'un Allah. Mereka betul-betul berbaiat hanya kepada Allah. Kalimat innama memiliki makna hanya. Artinya orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad beda dengan berbaiat kepada selain Nabi Muhammad.
Kalau selain kepada Nabi Muhammad mungkin sampai kepada Allah, mungkin tidak. Tapi orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad benar-benar berbaiat kepada Allah. Ayat ini menjelaskan hakikat baiat kepada Nabi Muhammad. Tapi diartikan oleh beberapa orang, karena ayat menyatakan engkau dan Nabi Muhammadnya sudah tidak ada, maka harus dilanjutkan berbaiatnya kepada para imam-imam sekarang. Gitu pengertian beberapa kelompok. Sehingga akhirnya tanpa berbaiat dianggap tidak islami. Padahal kalimat innama ini biasa digunakan dalam bahasa Arab, itu mengkhususkan kata akhir. Contohnya apa? Innama ashrabu al-labana. Saya hanya minum susu. Kalau saya tambah lagi, innama ashrabul labana sobahan. Artinya saya minum susu hanya pagi. Yang akhir itu pakai penghususannya itu. Kemudian saya tambah lagi, innama ashrabul labana sobahan bil kub. Saya minum susu pagi itu hanya dengan gelas. Nah, begitu. Itu yang akhir itu yang dihanyakannya itu. Tambah lagi pemanya, innama ashrabul labana bil kubi ba'dama syaribahu akhi. Saya minum susu pagi hari dari gelas itu sisa saudaraku, bukan yang lain, cuma sisa saudaraku. Begitu aja. Tambah lagi umpamanya rub al-kub, hanya setengah atau seperempat gelas. Jadi kata akhir itulah kata yang dikhususkan. Berarti bukan ini yang disebut yang menjadi sasaran utama, tapi di akhir. Yang berbaiat kepada Rasul hanyalah berbaiat kepada Allah. Itu makna ayat. Tetapi dipahami oleh sekian banyak para aktivis kelompok yang dimaksud dengan ayat ini adalah wajibnya berbaiat sekarang kepada orang. Jadi kalau tidak berbaiat kepada orang, tidak Islam walaupun suka bersyahadat. Ini jelas menyimpang dari makna yang sebenarnya. Kenapa bisa muncul pemahaman seperti itu? Karena penyebab utamanya antara lain adalah dia memahami Al-Quran hanya mengandalkan terjemah. Tidak mempelajari grammar bahasa Quran. Kalau mempelajari apa arti innama saja, insya Allah tidak akan menyimpang seperti itu. Dan akibat mengatakan bahwa orang yang tidak berbaiat kepada kelompok dia kafir, sehingga banyak orang-orang yang mengkafirkan orang tuanya sendiri. Orang tua dikafirkan. Dulu pernah ada seorang ibu dalam satu pengajian, saya buka tanya jawab, si ibu sambil nangis bertanya, "Ustadz, saya mau tanya tentang anak saya." "Kenapa ibu?" "Pada satu pagi dia nyimpan cucian di embernya, kemudian ibu cuci, karena dia belum pulang, sampai ibu ambil dari jemuran, sampai ibu setrika sampai rapi, disimpan di lemarinya. Setelahnya pulang, dia nanya, 'Ibu, mana pakaian saya yang di ember?' 'Neng, udah dicuci sama ibu tadi, sudah beres tuh rapi di lemari.' Langsung kelihatan wajahnya kecewa berat. Dikeluarkan lagi itu dari lemari, langsung dibawa ke kamar mandi, dicuci malam itu juga. Sudah bersih, sudah disetrika, dicuci lagi. Kenapa? Akibat pembaiatan yang menyimpang dari ajaran Al-Quran. Dia dibaiat oleh satu organisasi sampai memvonis ibunya itu najis. Baju dia disentuh oleh ibunya harus dicuci lagi. Dan si ibu nangis terisak-isak. Lalu saya tanya, "Tapi dia tinggal bersama ibu di rumah?" "Iya."
Kalau ibu masak, ayam dipegang dengan tangan ibu, atau tempe dipegang tangan ibu, dia mau makan? Mau, katanya. Logikanya hilang, tidak berfungsi lagi. Yang disentuh langsung tanpa air masuk ke dalam perut, enggak keberatan. Pakaian yang di luar yang disentuh pakai air dianggap najis, harus dicuci lagi. Itu diawali dengan cara apa? Pertamanya tadi pertanyaan, Anda kepada siapa menyatakan keislaman? Memang harus pada siapa? Saya enggak pada siapa-siapa. Oh, Anda belum Islam, masih kafir. Sebaik bagaimanapun ibadahmu, kalau belum berbaiat, kata si pemimpinnya itu, belum, dan tidak akan diterima oleh Allah. Tetap mati jahiliyah. Wah, cukup berat itu. Nah, sebetulnya kalau kita mengkaji ayat per ayat dengan benar yang digunakan oleh mereka untuk mendoktrin, tidak akan sampai muncul pemahaman yang tadi itu. Ini terutama ayat yang ini, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah ridha kepada kaum mukminin. Mereka berbaiat. Yang berbaiat mukminin, bukan orang kafir. Dan pembaiatan ini kalau dikatakan sebagai syarat masuk Islam, kita tidak pernah mendengar kepada siapa baiatnya putri Rasul, kepada siapa baiatnya para ulama yang 4 dari mulai Abu Hanifah, Imam Hanafi, dan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kepada siapa mereka berbaiat tidak terdengar. Jadi kalau begitu maka baiat tersebut sebetulnya bukan yang seperti dipahami oleh sementara orang. Tapi baiat sebagaimana tadi ada beberapa tingkatan, dan tentunya kita menyatakan baiat itu adalah pengokohan, bukan syarat masuk Islam bagi orang yang sudah beragama Islam. Dan ada contoh lain, pernah saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu tentang kisah Nu'aim bin Mas'ud, seorang Yahudi yang sudah menyatakan keislaman tanpa ada seorang pun yang tahu. Ketika peristiwa perang Khandaq berlangsung, Nu'aim bin Mas'ud datang menghadap kepada Rasulullah dan menyatakan dirinya sudah masuk Islam, langsung meminta diberi tugas, dan Rasul yang langsung memberi tugas. Dan tugas yang diberikan Rasul kepada Nu'aim bin Mas'ud adalah tugas yang bila tidak dilaksanakan aman, dan bila dilaksanakan sangat berguna bagi kepentingan perang. Yaitu sabda Rasulullah, al-harbu khuda'ah, perang itu penuh tipu daya. Nah, kamulah yang bisa melakukannya. Karena Nu'aim bin Mas'ud belum dikenal sebagai seorang muslim, baik oleh orang Yahudi ataupun oleh orang musyrikin. Akhirnya dia langsung mengadu domba antara orang Yahudi dengan orang musyrikin, dan berhasil sehingga kehilangan kepercayaan antara satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan istilah imam dalam Al-Quran untuk di dunia adalah manusia, tapi untuk di akhirat imam itu adalah kepada catatan amal. Imam yang dimaksud di akhirat nanti catatan amal kita. Itu tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan memang nanti itu kan kita akan melihat catatan amal kita, dan itu adalah kitab. Jadi imam itu dalam Al-Quran sebutkan, di akhirat itu adalah kitab kita, catatan amal kita. Itu imam. Tafarraqatil Yahud, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani 72, dan umatku 73. Semuanya di neraka kecuali satu. Mana satu itu? Yang ma ana alaihi wa ashabi. Yang satu itu bukan nama golongan yang disebut Rasulullah, tapi sifat orang. Ya, kita perhatikan hadisnya. Ma ana alaihi wa ashabi.
Yang selamat itu adalah orang yang mengikuti ajaranku dan mengikuti ajaran sahabatku. Sebab sahabatku pasti merupakan teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau ajaranku saja artinya bagaimana praktek di masyarakatnya kan? Maka dibawa sahabat. Sahabat itulah kader Rasulullah. Barang siapa yang memang mengikuti ajaranku dan memperhatikan bagaimana sahabatku memperhatikan ajaranku, itulah yang akan masuk surga. Dari golongan mana mereka? Tidak disebut nama golongan. Jadi kalau umpamanya digambarkan, kira-kira beginilah. Ini adalah umat Islam. Di sini ada kelompok A, B, C, terus sampai sekian banyak kelompok. Di sini ada satu orang yang taat Allah dan Rasul. Di sini ada 10 orang. Di sini ada pemainnya 12. Nah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan ikut sahabat. Nama golongannya enggak tahu, beda-beda. Ini golongan A, ini B, ini C. Nah, di sini masuk surga. Dari sini juga masuk surga. Di sini juga masuk surga. Jadi bukan nama kelompok, tapi sifat orang yang ada di kelompok itu. Dan kalau angka 73 itu angka yang sebenarnya, jangankan sedunia, se-Indonesia juga sudah lebih. Jangankan se-Indonesia, se-Bandung aja sudah lebih dari 73. Berarti kalimat 71, 72, 73 itu menunjukkan betapa banyaknya kelompok umat ini. Akibat banyaknya kelompok, orang akan kebingungan mana yang benar. Makanya jangan melihat nama kelompok, tetapi lihat isinya. Lihat ajaran Al-Quran, lihat ajaran Rasulullah, lihat bagaimana para sahabat ikut Rasulullah SAW dimanapun anda berada. Kalau pegangannya jelas, insya Allah selamat. Kalau sekarang di Bandung dikenal ada Persis, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Salafi, ada Hizbut Tahrir, ada Jamaah Tabligh, ada apa lagi, Al-Wasliyah, wah banyak lagi ya, termasuk Persib, Persijanya masuknya. Nah, dari mereka tentunya masing-masing kelompok ini ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Sehingga nanti orang Persis di surga ketemu dengan orang NU di surga. Nanti orang NU di neraka ketemu juga dengan orang Muhammadiyah di neraka. Dan orang Muhammadiyah di surga ketemu juga dengan orang Salafi, orang Hizbut Tahrir. Karena memang surga itu bukan milik kelompok, tapi milik orang yang memang berjuang melaksanakan perintah Allah, Rasul, dan mengikuti jejak langkah sahabat bagaimana cara mentaati Allah dan Rasulnya. Makanya hadis menyebutkan semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa yang satu ini? Bukan siapa, bukan kelompok apa, tetapi sifatnya adalah yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Nah, itu yang harus kita pegang. Jadi dari semua kelompok ini boleh jadi ada sekian persen masuk sini dan sekian persen masuk neraka gitu. Nah, kita sering menemukan hadis tadi diperalat. Ya mungkin ibu juga mendengar begitu kan? Ini semuanya masuk neraka kecuali kelompok yang memang ini. Nah, mengklaim dirinya lah yang dijamin masuk surga. Dari mana tahu bahwa kelompok mereka akan masuk surga semuanya? Dari mana tahu itu? Sebab sahabat tidak termasuk golongan mereka. Para ahli ibadah di Mekah, di Madinah tidak termasuk golongan mereka. Lah, bagaimana itu? Dan saya pernah dulu ya menemukan saling tuduh menuduhnya itu antara lain ini NII ya, kemudian LDII, kemudian Ahmadiyah Qadiani. Nah, ini 3 kelompok ini memandang dirinya lah yang dijamin masuk surga, selain dirinya masuk neraka. Berarti kata ini neraka nih, kata ini neraka nih, kan gitu. Kata ini juga ini neraka nih. Kalau keluar dari aliran itu dikatakan itu murtad. Iya. Nah, kalimat murtad itu dulu pada zaman Rasulullah SAW ada hijrah. Manakala orang yang sudah hijrah ke Madinah balik lagi ke Mekah karena dorongan nafsu, itu dianggap murtad.
Diperalat pemahaman seperti itu untuk menghukum orang-orang yang keluar dari kelompok dianggap murtad. Bahkan belum lama ada orang yang masuk ke Maqdis, sekarang sudah menjadi karyawan di Maqdis. Dia keluar dari salah satu kelompok yang dulu dia aktif di situ, dan dia cerita kepada saya, Ustadz, katanya, sudah dikatakan oleh atasan saya dulu, sekarang darah kamu halal buat saya karena kamu sudah murtad. Kalimatnya begitu itu. Ya Allah, itu jelas adalah vonis yang tidak pakai ilmu itu. Dia masih sholat, dia masih ibadah yang lain-lainnya, dan kelompok tersebut tidak punya jaminan. Apa jaminannya? Ya, tapi kan dulu sudah berbaiat kepada kelompok ini. Ya baik, kalau saya pokoknya berbaiat lagi kepada kelompok yang lain yang lebih baik dari ini, gimana? Dan sudah bukti kebaikannya, bagaimana itu? Apakah dianggap murtad? Ya adalah murtad dari kelompok lah, bukan murtad dari Islam. Yang tidak boleh kita murtad dari Islam. Kalau murtad dari kelompok mah nggak apa-apa deh. Karena sudah diketahui kelompoknya ini nggak beres, nggak bener, ya udah, nggak apa-apa kalau keluar. Bahkan kalau memungkinkan tidak keluar, tapi memperbaiki terus di dalam. Tidak mampu memperbaiki, tapi malah dia khawatir akan dirinya akan terbawa, ya sudah, silahkan keluarlah sesuai dengan kemampuan dirinya masing-masing.